Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jakarta, kelompok 2, Project 5, ingin mempresentasikan tentang jejak karbon pada makanan. A few moments later. Tahukah kamu jika produk makanan yang kita konsumsi ikut berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca secara global? Oh, jejak karbon makanan atau forced carbon footprint merupakan emisi gas rumah kaca yang timbul sepanjang siklus hidup makanan, mulai dari tahap pertanian hingga pembuangan. Solusi untuk mengurangi jejak karbon pada makanan sebagai berikut. Mengurangi makan daging sapi dan mengurangi daging-dagingan dan keju menjadi makanan dari tumbuh-tumbuhan. Memang hal paling utama yang akan mengurangi jejak karbon kita. Karena di seluruh referensi yang kami temukan, jenis makanan dari hewan, terutama sapi dan domba, ini punya emisi karbon yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh jenis makanan dari tumbuh-tumbuhan. Seberapa jauh lebih besar daging sapi, misalnya 10 sampai 20 kali emisi GRK-nya daripada kacang-kacangan per kg-nya. Masih ingin makan daging? Coba ganti daging sapi dengan daging ayam atau ikan. Yang emisi GRK-nya lebih kecil 4 sampai 12 kali. Iya, dengan ganti kacang-kacangan sebagai sumber protein kita, bahkan lebih lokal lagi karena salah satu referensi menunjukkan bisa mengurangi karbon yang sudah ada di atmosfer. Untuk minuman, kalau bisa kurangi teh, kopi, dan coklat karena jejak karbonnya juga tinggi. Nah, ada beberapa tips untuk setidaknya mengurangi jejak karbon dari minuman itu. Kurangi penggunaan susu di minuman itu, jadinya teh, kopi, dan coklat biasa saja. Dan ini penting, masak airnya sesuai dengan yang diperlukan saja. Makanan produksi lokal. Ternyata jarak produksi dan titik berjualan ternyata tidak terlalu berpengaruh besar terhadap total emisi GRK dari suatu bahan makanan. Beberapa kajian yang kami temukan memang memperlihatkan kontribusi emisi GRK dari transportasi produk memang kecil, yaitu sekitar 5-10% dari total emisi GRK satu produk makanan. Tapi bukan berarti sama sekali tidak berpengaruh ya. Kontribusi transportasi ini akan jauh membesar ketika diangkut dengan transportasi udara. Bagaimana kita bisa tahu bahan makanan yang diangkut dengan angkutan udara? Kira-kira adalah produk segar yang bisa cepat membusuk, yang datang dari jauh dari tempat kita berada. Maka prosesnya food ini ada hubungannya dengan food loss and waste. Penelitian food menunjukkan bahwa makanan yang dikemas yang kemasannya tahan lama dapat mengurangi kehilangan bahan makanan atau food loss waste. Dengan tingkat kehilangan bahan makanan, kita juga yang lebih kecil jejak karbon makanan kita akan berkurang juga. Tapi menurut kami sih mendingan makan fresh biar lebih sehat, tapi gak usah food waste. Kompos terakhir di komposnya sampah organik. Nah, tapi komposnya dilakukan dengan metode aerobik ya, alias sambil aduk dan kontak dengan udara, supaya proses pembusukannya bahan organiknya tidak berubah menjadi gas metana yang potensi efek rumah kacanya 25 kali lebih besar daripada karbon dioksida, yaitu gas yang dihasilkan dengan proses pemprosesan aerobik. Lebih baik lagi kalau komposnya dilakukan di rumah masing-masing, karena sampah organik yang ditumpuk di tempat sampah sebelum dikompos di tempat pengolahan sampah yang lebih besar, proses pembusukannya secara anaerobiknya kemungkinan sudah dimulai. Apalagi yang sama sekali tidak dikompos di TPA, bahan organik ini menjadi sumber gas metana dari TPA. Mengganti diet menjadi plant-based. Diet memang menjadi kunci utama pengurangan jejak karbon kita. Tapi bukan berarti itu satu-satunya ya. Penting juga untuk perhatikan cara kita olah makanan.
tidak membiarkan jadi terbuang hingga mengelola sampah makanan supaya kita bisa tetap sehat sekaligus minimalis dampak urusan perut kita kepada lingkungan.